Manusia. Kita ini kan harus sudah belajar. Khusus kami di Melaka ini sudah belajar. Gempa, kemudian banjir, ini kan kami hampir tiap tahun sudah langganan. Jadi semestinya saya yang kalau sudah dilantik, saya harus antisipasi. Setiap tahun saya harus mengecek tanggul-tanggul yang sudah disiapkan. Kalau belum, bocornya di mana, saya harus buatkan tanggul lagi, bronjong lagi, tanam terus pohon-pohon di das daerah aliran sungai kiri kanan. Itu wajib hukum, saya akan wajibkan itu. Ya bila perlu di wilayah das itu dari bibir pantainya dia itu, tebingnya dia itu kurang lebih 200 meter harus ditanam pohon. Gitu. Karena kita tidak bisa berdamai, ini alam. Dan kita harus tahu, apalagi daerah kita ini, kota Betung ini sepertinya ada cekung. Lalu dia terlalu datar. Lalu semua sungai di daratan timur ini mengalirnya, hilirnya semua di Benai ini. Jadi kalau kita tidak menyiapkan diri sedini mungkin pada saat musim panas, musim kering, tidak disiapkan tanggul yang tinggi, tidak melihat batu-batu itu kayu-kayu yang di tengah sungai itu harus dibersihkan. Ya, kita tidak harus mengarahkan supaya air itu mengalir kepada titik semula. Nah ini kan susah. Tapi karena begini, Melaka ini kan hidup penuh dengan budaya, adat, dan masih percaya kepada kekuatan leluhur. Sehingga langkah awal itu saya mau kumpulkan semua hukum raja-raja untuk duduk yang punya kemampuan di bidang pengairan, yang punya kemampuan di bidang musim hujan, kemampuan di musim panas. Mereka itu punya keahlian semua ini sebetulnya. Yang kita tidak bisa baca secara logika, kita bisa baca secara tertulis. Karena mereka punya spiritual ini terlalu keras dengan alam. Dan itu ya we are believe or not harus buat sesuatu. Kalau tidak, ya alam akan terus berkembang. Sehingga kita tidak terus mengharapkan supermie dengan beras, dengan telur ini terus begini. Tapi bagaimana menyikapi banjir Benanai ini yang tadinya bencana menjadi berkat. Solusinya ya tadi. Keruk, bendungan gitu. Lumpur sudah terlalu tebal, sudah bertahun-tahun. Harus dikeruk supaya lumpur tidak timbul di situ dan air bisa kembali normal. Tidak tumpahkan air kalau datang. Lihat tikungan-tikungan yang sangat membahayakan, luruskan ke jalur dia sesungguhnya, aliran air sesungguhnya. Kemudian ya harus tanam bambu ke tanaman-tanaman apa yang bisa dimakan, kenapa tidak bisa, kan bisa. Itu harus dilakukan dan dihilir itu. Di kepala saya itu harus mendesain supaya harus buat tanggul yang besar, tinggi, tebal, sehingga ketika air ini sampai di laut dan dia kembali, karena laut ini kan tidak suka terima dengan air kotor. Setiap sungai mengalir sampai itu kan dia selalu ditendang kembali, supaya tidak demikian di pinggir kali itu kiri kanan harus bikin tanggul yang besar, sehingga ketika dia tendang kembali dia tidak masuk sampai ke daerah-daerah seperti ini. Kalau di bendungan Benanai ini tidak terlalu. Bendungan Benanai ini kan sudah penuh juga, dan dia kan ada lumpur yang mengendap. Itu kan mestinya digaruk, dibersihkan. Jadi saya melihat bahwa apapun dibuat sebaik apapun harus ada perawatan, harus ada pemeliharaan. Bendungan pun itu kan alam, bentang alam yang luas, kita bikin sebagai daya tampung air, tapi kalau kita tidak bersihkan dia, itu sudah susah. Tanggul-tanggul yang mereka buat ya seperti darurat begitu. Tapi saya kan lihat kelemahan masyarakat. Ketika dia mau nyebrang ke sawahnya, dia pacul. Jadi air datang itu kan hantam dengan space yang sudah dikasih, mohon maaf, sudah dipotong itu, ya sehingga air mengalir bebas lagi, tabrak lagi.
bendungan-bendungan yang sementara dibuat, tanggul-tanggul yang sementara dibuat untuk menahan air. Itulah Pak, kalau sampai kita minta lagi istilahnya satu bendungan yang besar, apakah itu bisa mengurangi risiko? Itu juga salah satu solusi. Jadi kalau saya ke depan, saya melihat silakanlah nanti instansi terkait untuk perbaiki jembatan lama, silakan. Tapi saya malah mengusulkan supaya mesti ada satu lagi jembatan. Ya, ada satu lagi. Kalau kami di sini terkenal dengan Aintasi, itu harus ada lagi jembatan satu di situ. Sehingga ya bila perlu orang-orang kan penduduk kami di Melaka ini paling padat ini kan di Dapil 1 di Kecamatan Melaka Tengah ini. Dan Kecamatan Melaka Tengah yang penduduk yang paling padat lagi itu anak Betun dengan Aintasi. Nah jadi warga yang begitu banyak dengan kegiatan yang sangat tinggi, ya sebaiknya ada 2 jembatan. Satu di jalur Aintasi ini sehingga dia kalau mau ke Melaka Barat atau Melaka Barat mau ke sini tidak perlu harus keliling lagi ke Timur. Nah, yang dari timur atau dari bagian barat silakan gunakan itu. Tapi yang selatan, timur dan selebihnya mereka bisa pakai jalur. Sehingga kan terbagi. Jadi bebannya juga tidak terus memberatkan jembatan-jembatan itu. Dan yang berikut juga, kalaupun diperbaiki, saya akan bikin aturan tegas supaya ini kan soal pengaruh galian C juga saya lihat. Gitu. Kalau di tempat jembatan ini kemudian kita garuk terus, jual terus pasir di situ, gali terus di situ, lama-lama juga akan bolong. Minta maaf untuk adik yang nona, ada bolong tempat itu kan air bisa masuk tungkil dari bawah sampai tergoyang semua, ya otomatis lama-lama kan akan rusak. Karena ini tadi kita lihat juga karena kemiringan bisa sudah hampir mau 100 derajat itu saya lihat kemiringan. Saya baru lewat, bahkan saya baru datang. Kemiringan sudah terlalu tajam. Kita manusia yang jalan saja kita sudah begini, sudah miring. Ya, motor pun saya lihat juga masih bisa, tapi karena bannya, kalau mobil saya lihat sudah tidak. Nah artinya kan itu sudah akan tidak layak pakai lagi. Jadi ya saya harus melihat itu. Jadi kalau memang teman-teman bilang penanggulangan banjir agak lamban, ya saya katakan karena memang saya punya ide pertama untuk buat dapur umum, punya ide pertama untuk siapkan ya, kesediaan beras, ya makanan pokok lah supaya bisa melayani masyarakat. Nah, dan saya juga usulkan supaya cepat evakuasi orang-orang ini. Tidak kan kasihan, mereka soalnya sudah terbiasa dengan rumah tinggal mereka, mati juga tetap di rumah. Ini kan susah juga, konyol juga. Nah, jadi kalau tidak dipaksakan evakuasi, pasti akan banyak korban jiwa. Sehingga ini sudah, tapi ya kita tidak bicara hal yang sudah lalu. Bagaimana ke depan? Nanti kita lihat juga, ini lagi-lagi Bapak malah ke timur. Iya. Sama sekali ditinggalkan Bapak. Iya. Disayangkan sekali. Memang semua teriak. Saya datang semua antusias sekali terima tapi ini kan masih pribadi. Saya juga spontan dari teman-teman. Ya, termasuk Pak Herman Heri, Ketua Komisi 3 DPR RI juga bantu kemanusiaan. Buka juga posko di rumah saya. Ya, bantuan terdatang. Tadi datang dari Pajero. Teman-teman, ya pengusaha banyak yang memberikan bantuan. Ya, karena itu di sini pun kita ingin supaya pengalaman saya juga pernah nangani kasus orang mulai korupsi bencana. Jadi saya mau supaya tim saya, keluarga yang ada di sini di rumah ini, begitu barang yang datang catat dan besok harus distribusi. Sebenarnya ya saya belum paham ya, artinya kan belum paham maksud saya bahwa menanggulangi bencana alam itu sama dengan kalau kami dihukum itu menangani kasus pidana korupsi dan terorisme. Itu tidak ada tawar menawar. Jadi ini sudah peristiwa sudah terjadi. Tindakan cepat itu dibutuhkan. Nggak bisa pakai diskusi, nggak bisa bikin data, nggak bisa lapor dulu. Ini susah. Sekarang orang sudah sekarat seperti ini. Kita masih cari data. Lalu kalau mereka meninggal. Nah sekarang data baru datang, sementara swasta kan tidak mau peduli. Ya, kita masih diskusi soal menggunakan anggaran penanggulangan bencana. Bencana sudah lewat. Lalu data ini ada, kemudian kita mau pakai apa? Anggaran yang ada pun mau diapakan? Ya silakan saja, tapi saya akan audit semua.
itu. Saya akan audit. Saya tidak peduli. Nanti saya akan lihat kwitansinya, kemudian saya kumpul kwitansi, kemudian saya tanya, saya cari itu toko-toko itu supaya kita bisa lihat apa betul mereka beli di tempat itu atau beli di mana. Ya, karena banyak bantuan yang masuk soalnya. banyak bantuan masuk, lalu Rata-rata dengan anggaran keluar ini untuk apa lagi? itu dia. Lalu kondisi terakhir ini semua di plan SKPD juga kita lihat aktif sekali di lokasi itu dibanding turun ke masyarakat ini juga. Nah, mereka kumpul bikin dapur umum, mereka kumpul masak. Silakan, itu baik-baik saja. Tapi saya pribadi melihat bahwa masyarakat di tempat yang seperti ini pun sedang disayangkan juga. Tadi saya masuk sampai di Biskama karena saya dari Lualu ke Letek langsung nyebrang jembatan Benai ke Kleseleon ke Naas Muktihan, kemudian masuk sampai Biskama. Nah, saya lihat memang sangat memprihatinkan dan harus turun. Tidak kita pergi cakar pinggang foto, kemudian sudah tidak zaman lagi untuk selfie-selfian. Harus ditanggulangi segera. Sehingga saya tidak mau peduli, mau diprotes bilang belum dilantik mau pencitraan, saya tidak peduli karena ini soal kemanusiaan. Ya, soal urusan lantik urusan belakang lah. Tapi saya harus terjun supaya lihat orang-orang saya. Gitu. Kalau kita juga rilis komunikasi banyak kaitan dengan informasi. Tidak ada rilis data yang teratur, tidak ada informasi yang dibagi. Jadi kocar kacir. Teman-teman media lokal juga mengeluh hal yang sama. Karena ditanya data juga mereka tidak jelas data. Jadi mau ditulis data ini berapa yang katakanlah ada yang meninggal kah, atau korban seperti apa rumah yang rusak berapa. Ini belum jelas data sampai sekarang. Ya, saya hanya ingin supaya mau menjadi aparat pelayan masyarakat harus cepat dan tepat. Ini lagi Ya, tidak apa. kondisi seperti ini lah. Kemudian anggaran itu ada dan disalahgunakan saja. Disalahgunakan, saya tidak peduli. Kegiatan sentuhan dengan anggaran pendapatan belanja daerah APBD, ya saya sebagai bupati nanti setelah dan saya punya kewenangan penuh untuk punya discretional power untuk harus melakukan audit, karena itu penting buat saya untuk saya mengevaluasi diri juga. Bagaimana kinerja mereka selama ini, kemudian bagaimana penggunaan anggaran selama ini, supaya harus jelas, harus transparan, harus akuntabilitas, harus jelas. Karena kita tidak mau hal itu diselewengkan. Kasihan kan masyarakat menderita terus, kita juga terus mendapat predikat masyarakat kurang cerdas lah, masyarakat bodoh lah, masyarakat miskin lah. Nah, ini jangan sampai. Hal ini harus ditanggulangi dan harus mulai dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya harus punya niat baik, tulus, bersih untuk bisa melakukan yang terbaik buat masyarakat. Kalau saya prinsip saya di situ. Silakan. Iya, Pak. Sudah, silakan.